Halo semuanya, kalian pernah dengar nggak sih ada salah satu restoran cepat saji atau bisnis kuliner yang cukup terkenal di Indonesia? Nah, tapi hari ini kita tidak membahas tentang McD atau KFC. Selain harganya tidak bersahabat, kedua brand tersebut kita sedang dalam menjalani proses boykot atau aksi bela Palestina. Nah, tapi hari ini kita tidak membahas kedua brand tersebut. Yang kita bahas hari ini adalah restoran cepat saji yang bernama Mi Gacuan. Nah, beberapa minggu lalu, saya dan rekan-rekan saya telah melakukan observasi di salah satu restoran mie gacuan, tepatnya di cabang Ampera. Tujuannya adalah menganalisa gimana sih cara mereka kok bisa dengan menjual mie 10 ribuan, tapi bisa mendapatkan omset sampai miliaran hingga triliunan rupiah dalam waktu setahun. Dari beberapa artikel yang mengatakan, mie gacuan bilang bisa mencapai 50 juta per hari. Kalau dikali satu bulan, berarti 1,5 miliar per bulan. Kalau kita asumsikan ada 200 cabang, artinya bisa mencapai 300 miliar per bulan. Kalau dikalikan 12 bulan, artinya total omset per tahunnya itu bisa mencapai 3,8 triliun per tahun. Itu hanya hitungan asumsi kita aja sih sebetulnya. Tapi mie gacuan ini sudah mencapai 240 gerai per tahun 2024 seantero Indonesia. Artinya, dalam kenyataannya total profit marginnya itu bisa lebih besar dari asumsi perhitungan kita tadi. Nah, setelah ini kita pengen tahu apa sih sejarah atau asal-usul dari mie gacuan. Sejarah mie gacuan ini sudah berdiri pada tahun 2016. Nama gacuan itu diambil dari bahasa Jawa gaco artinya jagoan yang dinaungi oleh PT Pestapora Abadi. Banyak dari kalian yang mengira bahwa pemilik mie gacuan itu adalah Haris Kristanto, yang ternyata beliau adalah seorang HRD dari mie gacuan. Bahkan di bio Instagramnya itu mengatakan bukan owner mie gacuan. Nah, CEO atau founder mie gacuan yang sebenarnya adalah Anton Kurniawan. Jadi, awalnya tuh mereka memulai bisnis mie gacuan di Kota Malang, tapi waktu itu nama menunya itu bukan mie gacuan, melainkan yang mereka jual adalah mie nolongso. Tapi tempat makannya itu namanya warung gacuan. Dan waktu itu fokusnya pada menu-menu berkuah, salah satunya adalah mie gacuan kari dari range harganya sekitar 7.000 sampai 8.000 rupiah. Dan sampai sekarang sudah mencapai 240 cabang di Indonesia, jumlah karyawannya lebih dari 10.000 dan memiliki visi menjadikan brand F&B terbaik di internasional yang dimana fokusnya itu terletak dengan harga yang affordable dengan target pasar kelas menengah ke bawah. Nah, sebelum mie gacuan itu muncul, 6 tahun sebelumnya pada tahun 2010 ini pernah ada brand mie pedas juga namanya mie Kober. Dan uniknya, sama-sama berasal dari kota yang sama, yaitu Kota Malang. Ownernya itu bernama Dimitri Arya Firmansyah. Kalau kita perhatikan, dari mulai nama menunya sampai pada harga yang ditetapkan hampir sama persis seperti mie gacuan. Nama menu mereka ada mie iblis, mie setan, dan mie Hitler, dan harganya pun sekitar 7.000 sampai 11.000 rupiah lah. Sampai saat ini restoran tersebut masih buka dan info terakhirnya itu pada tahun 2023 terdapat 30 cabang di Indonesia. Nah, tapi ternyata kok bisa masyarakat di Indonesia itu lebih memilih mie gacoan dibanding mie kober. Padahal dari nama menunya sama, harganya sama-sama murah, dan disknya juga sama. Kenapa mie gacoan lebih terkenal daripada mie kober yang sudah berdiri dari tahun 2010? Atau apakah dengan harga 10.000 bisa mendapatkan untung yang mungkin omsetnya tuh omset triliunan tapi profitnya tuh tipis banget. Ini kita coba bahas ke inti pembahasannya. Mungkin sebagian dari kita pernah menonton salah satu film dokumenter yang berjudul The Founder. Di film tersebut menjelaskan tentang perjalanan sukses dari bisnis restoran McDonald's yang dimana mereka mengklaim bahwasannya burger mereka itu adalah burger nomor 1 di dunia. Ini sama kayak mie gacuan ya. Mie gacuan itu mengklaim bahwasannya mereka adalah mie pedas nomor 1 di Indonesia. Menurut saya, cara sepertinya adalah cara yang menarik gitu. Termasuk sebagai strategi branding lah. Nah, tapi sebelum ke situ, ada 4 komponen
dalam market bisnis F&B. Antara lain, makanannya enak, harganya murah, tempatnya nyaman, dan pelayanannya baik. Dan mie gacuan mampu menceklis semuanya. Bisa dilihat kalau kalian datang secara langsung ke restorannya dan lihat harga-harganya, itu rata-rata di bawah 15 ribuan. Terus kalau mereka ngejual makanan semurah itu, untungnya dari mana? Gitu. Nah, yang menjual dari mereka tuh adalah tempatnya nyaman, makanannya enak, dan juga memiliki parkiran yang luas. Sampai banyak orang yang menyangka kalau mie gacuan itu bukan hanya berbisnis makanan, tapi juga bisnis parkiran. Karena parkirnya selalu penuh, diisi kendaraan roda 2 maupun customer dine-in ataupun ojek online. Dan itu nggak heran sih, kenapa kalau setiap kalian order mie gacuan melalui online, pasti orderannya lama. Ya karena itu, antriannya selalu panjang. Jadi sebenarnya tuh apa sih rasanya? Mungkin di sini kita bisa bahas dari 4 sisi ya, yaitu dari branding, operation excellence, cross subsidy, dan timing. Kita mungkin mulai bahas dari yang pertama dulu ya, yaitu adalah branding. Seperti yang kita bahas di awal, bahwasannya pelopor dari mie pedas ini adalah mie kober. Namun, masyarakat Indonesia ini lebih mengenal mie gacuan karena dengan konsep yang digunakan mie gacuan itu adalah menjadikan semua orang berpersepsi bahwasannya mie gacuan itu adalah mie pedas nomor 1 di Indonesia secara pilihan konsumen. Bahkan, sampai di websitenya mereka mengklaim mie gacuan merupakan nomor 1 senasional. Dan branding lainnya, setiap konsumen tuh nge-label tidak ada hari sepi di gacuan. Hal ini yang membuat orang merasa yakin karena kenyataannya di gacuan tuh memang nggak pernah sepi dari jumlah pengunjungnya sampai ke parkiran-parkiran yang barusan kita bahas tadi. Nah, mereka lebih memilih menjual produk makanannya itu seharga 10 ribuan, bukan menu per paketan dari harga 30 ribu sampai 40 ribuan, yang membuat orang-orang tuh berpersepsi gokil, murah banget ya makan di sini. Nah, tapi biasanya tuh hal kayak gini tuh beresiko banget karena biasanya hal kayak gini tuh bukan yang nguntungin, tapi malah bikin ngerugiin perusahaannya. Loh kok bisa? Contohnya saya nih, beli mie 1 nih, terus duduk diam selama 1 jam. Itu jelas nggak nguntungin sama sekali, tapi di sisi lain, cara mereka mensugesti pengunjungnya atau customernya adalah dengan memberikan persepsi harga makanan yang murah atau affordable. Makanya banyak dari kalian yang kejebak, ya udahlah daripada beli mie aja, mungkin kita bisa coba udang kejunya, kita bisa nyobain lumpianya, atau kita cobain minumannya, kayak gitu. Jadi side dish atau minuman ini yang bikin narik profitnya itu, dan bener aja jarang banget ada orang datang ke mie gacuan cuma buat beli mie-nya aja. Berdasarkan dari laporannya, mereka tetap mendapatkan margin 40-50%. Dalam arti lain, misalnya kalian beli mie home pimpa seharga 10 ribu. Otomatis berarti modal atau HPP-nya tuh antara 4 ribu sampai 5 ribu rupiah. Itu pun udah include modal dan juga masak-masaknya. Kalau mau ngejalanin bisnis dengan harga makanan yang murah, terutama bisnis F&B, kalian perlu adanya economic of scale. Artinya semakin banyak cabang atau orderan, maka semakin murah juga bahan-bahan makanannya. Mungkin ini yang terjadi pada mie gacuan. Waktu awal mulai berjalan, namun semakin ekspansinya lebih banyak, cabang dan juga customer, maka makin lama harganya tuh bisa makin ditekan. Begitu kurang lebih. Lalu yang terakhir ada timing. Mie gacuan ini cukup cerdas dalam memanfaatkan momentum atau timing. Mungkin kita ingat, mie gacuan itu mulai viral pada tahun 2019 sampai 2020. Yang dimana pada saat itu bisnis yang baru launching, tapi dengan konsep yang unik dan menarik, itu bisa narik beberapa customer baru atau customer penasaran lah. Nah, jadi cara seperti ini benar-benar sangat efisien untuk bisnis F&B. Nah, selain faktor 4 tadi, bisnis F&B juga harus memperhatikan komponen lainnya. Salah satunya adalah faktor eksternal. Kita akan bahas ke chapter berikutnya. Mie gacuan ini sebetulnya sudah masuk ke dalam market sizing, yang dalam bisnisnya itu mendefinisikan Indonesia banget. Nah, sebelum kita ke intinya, apa sih market sizing itu? Market sizing itu adalah seberapa besar potensi bisnis yang dihitung dari faktor trending dan behavior customer.
Dan di Indonesia, fun fact-nya adalah negara dengan konsumsi mie instan kedua terbesar di dunia, di bawah Cina atau Hong Kong. Nah, bahkan jauh di atas dari negara pencipta ramen, yaitu negara Jepang. Jadi bisa dilihat sebelumnya tuh selisihnya jauh banget. Dan ditambah lagi, mie gacor ini juga termasuk ke dalam kategori makanan pedas. Nah, jadi kan cocok banget ya antara mie pedas dan juga mie gacoan. Yang dimana ini kita tahu nih, betul aja Indonesia ini menjadi negara top 10 dengan masyarakat yang menyukai konsumsi makanan pedas. Dan ditambah lagi, mie gacor ini memanfaatkan sosial ekonomi yang dimana target mereka adalah kelas menengah ke bawah. Bahkan, anak-anak usia remaja pun bisa membelinya. Jadi dalam hal ini, bisnis F&B atau bisnis kuliner itu bisa dibagi menjadikan dua kategori. Yang pertama ada seasonal food dan juga ada staple food. Nah, contoh kategori seasonal food itu adalah ada dalgona kopi, lalu ada es kepal Milo, lalu ada mixu yang sempat viral ya. Nah, kenapa mereka termasuk dalam kategori bisnis seasonal food atau musiman? Karena produk yang mereka jual itu bukan produk kebutuhan sehari-hari. Yang dimana jadi sistemnya itu ketika bisnis ini launching, dalam waktu singkat ini akan viral. Namun tidak bertahan lama. Sedangkan bisnis mie gacor itu termasuk dalam staple food, yang artinya makanan pokok, yang biasanya masyarakat Indonesia ini mengkonsumsinya. Ya kalau kayak mie itu gimana sih? Di warteg pun juga ada, warkop ada, makanan pedas bisa cari di ayam geprek. Tuh banyak, Indonesia tuh pasti suka lah makanan-makanan seperti itu. Dan mie gacor ini men-checklist keduanya gitu. Jadi yang biasanya masyarakat Indonesia mengkonsumsinya itu setiap hari, yang dimana hal ini yang bisa membuat bisnis mie gacor ini bisa bertahan sampai saat ini. Nah, setelah beberapa hal yang sudah kita bahas barusan terkait mie gacuan, kita juga sempat membuat video berbentuk video promosi untuk mie gacuan nih. Ya, semoga dengan video yang kita buat bisa mengajak kalian, teman kalian, pasangan kalian, atau mungkin keluarga kalian untuk singgah ke mie gacuan. Ya, minimal jadi komisaris. Oke, this is our video. Check it out. Halo guys. Makan bareng sama kita yuk di edisi gacuan. Oh iya, kalian pastinya udah tahu dong, tempat makannya lagi hype banget sekarang dan pastinya udah punya banyak cabang loh. Yap, betul banget. Namanya mie gacuan. Tuh, lihat. Pantes aja gacuan rame ya. Soalnya tempatnya nyaman dan bersih banget loh. Nah, di sini tersedia juga tempat untuk dine-in. Bisa untuk berdua dan rame-rame juga bisa loh. Tersedia indoor dan outdoor yang tentunya pasti nyaman banget buat kalian makan. Selain itu, di sini tersedia juga fasilitas toilet dan musola yang super bersih. Jadi nggak perlu khawatir lagi deh buat teman-teman yang takut ketinggalan waktu sholat. Oh iya, selain pesanan kita bisa di dine-in atau makan di tempat, di sini juga bisa loh di take away atau dibawa pulang. Tapi gimana ya cara mesennya? Nah, sini kita kasih tahu. Yang pertama, udah pasti pesan lewat kasir ya, dan kalian bisa langsung lihat menu-menu yang ada di sini. Selain itu, sekarang kalian juga bisa loh pesan lewat QR. Jadi, kalian tinggal pilih tempat duduk, lalu scan barcode yang tersedia di setiap meja ya. Setelah barcode-nya udah di-scan, lalu muncul nih menu-menunya yang kayak gini. Setelah pesanan kalian udah dipilih, lalu langsung melakukan pembayaran. Oh iya, kalau kalian pesan lewat barcode ini, sayangnya cuma bisa pakai pembayaran virtual account ya. Tapi enaknya kalian nggak perlu antri lagi deh, simple kan? Setelah ini kita tinggal tunggu nama kita dipanggil, atau tunggu mesin wireless calling system ini bunyi ya. Mie gacuan ini juga pakai sistem self-service. Jadi kalau nama kita udah dipanggil, kita bisa langsung ambil makannya di depan. Seru banget kan? Nah, untuk menu-menu yang kita pesan hari ini, ada mie gacoan, mie hompimpa, udang keju, siomay ayam, lumpia udang, es teh, dan minuman khasnya pastinya gobak sodor dong.
Pantas aja tempatnya rame, soalnya udah murah, nyaman, enak lagi. Jadi kapan kalian mau kesini? Untuk lokasi yang kita kunjungi ada di Mie Gacuan cabang Ampera. Tapi selain ini juga masih banyak ya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian. Dadah, see you guys.